Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miklis Avonia Delmis dengan NIM 1914202 dari kelas Biologi Sains. Kali ini saya perwakilan dari kelompok akan menjelaskan pengertian dari implantasi. Implantasi merupakan proses bersarangnya embrio atau pada tahap blastosit pada dinding rahim atau yang disebut dengan endometrium induk. Proses implantasi yaitu dimulai dari zona pelusida akan terlepas sebagai aktivitas dari enzim proteolitik dari aliran uterus yang disebut dengan proses hatching. Lalu bagian dari blastosit yaitu tropoblas akan menempel pada endometrium dan berkembang menjadi plasenta yang berfungsi sebagai penyuplai zat-zat makanan kepada fetus. Saat berkontrak dengan endometrium, sel tropoblas melepaskan enzim pencerna protein, memungkinkan sel-sel tropoblas melakukan penetrasi ke dalam endometrium. Selain membuat lubang yang penting untuk implantasi, pemecahan dinding endometrium yang kaya nutrisi juga penting untuk sumber bahan bakar dan bahan baku metabolisme. Selanjutnya, membran plasma tropoblas tersebut berdegenerasi membentuk sinitium yang multinukleat yang nantinya menjadi plasenta bagian fetal. Jaringan endometrium yang mengalami modifikasi pada tempat implantasi disebut desi 2. Serang yang penting untuk implantasi, pemecahan dinding endometrium yang kaya nutrisi juga penting untuk sumber bahan bakar dan bahan baku metabolisme. Selanjutnya, membran plasma tropoblas tersebut berdegenerasi membentuk sinitium yang multinukleat yang nantinya menjadi plasenta bagian fetal. Jaringan endometrium yang mengalami modifikasi pada tempat implantasi disebut desi 2. Selanjutnya, sel endometrial mensekresikan prostaglandin yang secara lokal menyebabkan peningkatan vaskularisasi, edema, dan peningkatan penyimpanan nutrisi. Saat implantasi selesai, seluruh blastokis terbenam ke dalam endometrium, dan sel tropoblas terus mencerna sel desi 2 di sekitarnya untuk menyediakan energi bagi embrio sampai plasenta terbentuk. Jenis-jenis implantasi berdasarkan kedalaman proses implantasi. Yang pertama yaitu interstisial atau profundal, di mana embrio merusak stroma jaringan uterus, masuk dan menutup kembali. Yang kedua yaitu eksentrik, yang terjadi pada monyet, anjing, kucing, dan tikus, di mana kerusakan hanya sebagian dan embrio masih berhubung dengan lumen. Yang ketiga yaitu superfisial, yang terjadi pada kuda, babi, sapi, domba, dan kambing, di mana perlekatan pada uterus tanpa penetrasi ke endometrium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitra Aryani dari kelas Biologi Sains Angkatan 2019 dengan nomor induk mahasiswa 19141420004. Baik, jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai selaput embrio. Nah, selaput embrio tersusun atas 4. Pertama yaitu amnion, allantois, korion, dan kantung kuning telur. Pada selaput embrio bagian pertama yaitu amnion. Amnion ini merupakan rongga yang diliputi oleh selaput janin disebut sebagai rongga amnion. Fungsi cairan amnion itu terdiri atas sebagai proteksi, yakni melindungi janin terhadap trauma dari luar. Kemudian mobilisasi, memungkinkan ruang gerak bagi janin. Kemudian ada homeostatis atau menjaga keseimbangan suhu dan lingkungan asam basa atau pH dalam rongga amnion untuk suasana lingkungan yang optimal bagi janin. Kemudian ada mekanik. Mekanik ini merupakan menjaga keseimbangan tekanan dalam seluruh ruangan intrauterin atau terutama pada persalinan. Yang terakhir, pada persalinan, membersihkan atau melicinkan jalan lahir dengan cairan steril sehingga melindungi bayi dari kemungkinan infeksi pada
jalan lahir. Berikutnya selaput embrio bagian kedua itu setelah amnion yaitu allantois. Nah, allantois adalah kantung yang memanjang ke dalam selom ekstraembrionik. Allantois berfungsi sebagai kantung pembuangan untuk asam urat, yaitu limbah bernitrogen yang tidak larut dari embrio. Allantois memiliki fungsi sebagai kantung urin ekstraembrionik atau cairan urin membentuk asam urat. Sebagai paru-paru ekstraembrionik atau bagian luar dinding allantois terdapat area vaskulosa untuk mencerna albumin pada reptil, burung, serta mamalia bertelur, sedangkan pada mamalia merupakan bagian plasenta yaitu fetus. Selaput embrio yang ketiga yaitu korion. Nah, korion ini merupakan membran eksternal yang berwarna putih dan membentuk dari fili-fili sel telur yang berhubungan dengan desidua kapsularis. Korion memiliki fungsi untuk membawa bahan-bahan berupa gas masuk ke dalam peredaran darah fetus serta mencegah masuknya bakteri. Selanjutnya selaput embrio yang keempat yaitu ada kantung kuning telur atau yolk sac. Kantung kuning telur merupakan selaput yang menyelubungi kuning telur, berkembang baik pada unggas tetapi relatif tidak pada mamalia. Kantung kuning telur ini berkembang baik pada unggas karena fungsinya sebagai penyebaran kuning telur. Pada unggas di mana embrio berkembang di luar tubuh, maka nutrisi perkembangan embrio didapat dari kuning telur. Pada unggas di mana embrio didapat dari kuning telur atau yolk, maka agar embrio bisa menggunakan kuning telur sebagai sumber nutrisi selama perkembangan di luar tubuh induk, digunakan kantong kuning telur untuk menyerap kuning selama masa perkembangan di dalam telur. Nah, jadi seperti pada gambar di sini kita dapat melihat bahwa selaput pembungkus embrio itu terdiri dari amnion, korion, saccus vetilenus itu sebagai kantung kuning telur yang membungkus embrio. Kemudian ada allantois, bisa dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya materi mengenai plasenta akan dibawakan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang plasenta atau ari-ari. Merupakan organ dalam kandungan yang dapat ditemukan pada kehamilan atau organ yang berperan sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan janin, di mana juga merupakan organ ekstra embrio yang dibangun melalui pertautan antara jaringan induk dan jaringan embrio. Adapun fungsi dari plasenta ini atau ari-ari yang pertama yaitu sebagai pernafasan. Janin sebagai manusia yang masih dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan tertentu membutuhkan oksigen. Oksigen yang dihirup oleh ibu akan dialirkan kepada janinnya melalui teri pusar. Lalu organ ini akan mengedarkan darah yang berisi oksigen dari ibu ke janin melalui proses difusi. Kemudian karbon dioksida yang terbentuk akan dibawa melalui tali pusar dan berdifusi ke tubuh ibu dan dengan bantuan sistem peredaran darah, sebelum akhirnya dikeluarkan melalui sistem pernafasan ibu. Yang kedua yaitu nutrisi. Plasenta dapat mengubah glukosa menjadi glikogen, yaitu bentuk karbohidrat yang dapat disimpan oleh janin, akan berguna untuk pertumbuhan jaringan ketika dibutuhkan. Kemudian yang ketiga yaitu ekskresi atau pembuangan, di mana plasenta akan membuang setiap produk limbah yang tidak diperlukan oleh tubuh janin. Contohnya yaitu urin dan karbodioksida. Kemudian yang keempat yaitu pertahanan atau kekebalan tubuh. Berfungsi yaitu sebagai pertahanan pada plasenta dicapai dari
dua cara, yaitu kimia dan fisika. Kemudian yaitu yang kelima, produksi hormon, di mana plasenta juga berperan dalam memproduksi beberapa hormon, antara lain yaitu hormon chorionic gonadotropin atau HCG, yang berfungsi untuk mencegah terjadinya menstruasi